Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunda Ai. Sebelum kita mulai, perkenalan terlebih dahulu karena kita nggak tahu siapa aja yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alifah Mutianingrum. Saya dari Universitas Yasi Madani, semester 3 di Keronjo. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman. Pemrograman mencakup pemahaman mengenai bagaimana cara menulis, mengordinasikan, dan menjalankan kode untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini termasuk pemahaman tentang variabel, tipe data, struktur kontrol, fungsi, dan algoritma. Konsep ini penting bagi seorang programmer pemula karena membentuk fondasi yang diperlukan untuk belajar bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Variabel itu sendiri adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat bersifat program. Variabel memiliki nama dan tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan. Tipe data adalah jenis data yang dapat digunakan dalam pemrograman, seperti integer atau bilangan bulat, float atau bilangan desimal, string atau teks, dan boolean atau true or false. Sedangkan struktur kontrol adalah alat untuk mengendalikan alur eksekusi pemrograman seperti pernyataan if, else, dan perulangan atau for and while. Yang terakhir yaitu fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu, memungkinkan pengordinasian kode yang lebih baik dan mengandalkan logika. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pentingnya konsep dasar yaitu konsep dasar pemrograman sangat penting bagi seorang pemrogramer pemula karena pertama yaitu memudahkan pemahaman. Dengan memahami konsep dasar, pemula dapat lebih mudah memahami bagaimana proses program bekerja dan bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi. Yang kedua yaitu dasar untuk pembelajaran lanjutan. Konsep dasar adalah fondasi untuk mempelajari teknik pemrograman yang lebih kompleks dan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar membantu programmer dalam menentukan solusi yang efisien untuk masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu membantu dalam debugging dengan memahami struktur dan logika program. Pemula dapat lebih mudah menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode mereka. Contoh bahasa pemrograman, saya memilih Python karena sintaks yang sederhana. Python memiliki sintaks yang bersih dan mudah dipahami, sehingga proses untuk pemula sangat cocok. Ini memungkinkan programmer baru untuk fokus dalam logika pemrograman tanpa terjebak dalam kompleksitas sintaksis. Lalu komunitas yang besar, Python memiliki komunitas yang sangat aktif dan banyak sumber daya belajar, termasuk tutorial, dokumentasi, dan forum. Ini memudahkan pemula untuk mendapatkan bantuan dan belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dan kegunaan. Python digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, hingga otomatis. Ini memberikan peluang bagi pemula untuk menjelajahi berbagai aplikasi pemrograman. Pustaka yang kaya, Python memiliki banyak pustaka atau library.
yang memungkinkan programmer untuk melakukan tugas-tugas kompleks dengan lebih mudah, seperti NumPy untuk perhitungan numerik, Pandas untuk analisis data, dan Flux untuk pengembangan web. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar dalam pemrograman merujuk pada cara kode disusun dan diorganisir, sementara sintaks adalah aturan yang menentukan bagaimana kode ditulis. Dalam Python, sintaks sangat bersih dan tidak memerlukan tanda kurung untuk blok kode, melainkan menggunakan indentasi. Kode ini adalah contoh sederhana untuk menampilkan teks Hello World di layar. Selanjutnya kita akan masuk ke logika pemrograman. Logika pemrograman adalah serangkaian aturan dan prinsip yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah atau algoritma dalam menyelesaikan masalah melalui kode. Ini melibatkan cara berpikir yang sistematis untuk merancang solusi yang efisien dan efektif. Logika pemrograman mencakup beberapa elemen kunci, antara lain yang pertama yaitu pernyataan kondisional, menggunakan pernyataan seperti if, else, dan switch untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk mengambil jalur yang berbeda tergantung pada nilai dan kondisi yang diberikan. Yang kedua yaitu perulangan, menggunakan struktur kontrol seperti for and while untuk menjalankan blok kode berulang kali. Ini sangat berguna untuk memproses data dalam jumlah besar atau untuk melakukan tindakan berulang. Mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Yaitu pemecahan masalah. Logika pemrograman membantu programmer untuk menganalisis masalah dan merancang solusi yang sistematis. Ini adalah keterampilan inti yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak yang efektif. Yang kedua yaitu efisiensi. Dengan menggunakan logika yang baik, programmer dapat menulis kode yang lebih efisien, mengurangi waktu eksekusi, dan menggunakan sumber daya. Kode yang efisien lebih mudah dipelihara dan diperbaiki di masa depan. Keputusan yang tepat. Logika memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Ini penting dalam banyak aplikasi. Selanjutnya yaitu debugging dan pemeliharaan. Kode yang ditulis dengan logika yang jelas dan terstruktur lebih mudah untuk debug atau dipelihara. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. Memahami logika pemrograman membantu programmer pemula untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi. Dalam proyek pengembangan perangkat lunak, banyak programmer yang bekerja sama. Ini adalah contoh program pemeriksaan apakah nilai variabel angka lebih besar dari 0 dan mencetak hasilnya berdasarkan kondisi tersebut. Selanjutnya, membuat form untuk mengumpulkan data. Form dapat dibuat untuk mengumpulkan data dari pengguna dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau antarmuka berbasis teks. Dalam konteks web, form biasanya dibuat dengan HTML. Ini adalah contoh program meminta pengguna untuk memasukkan nama dan kemudian mencetak pesan sambutan menggunakan nama yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu struktur kontrol seperti if, else, dan switch digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. If else digunakan untuk membuat keputusan, sementara switch yang tidak ada di Python tetapi ada di bahasa pemrograman lain seperti C atau Java digunakan untuk memilih di antara beberapa opsi. Berikut adalah contoh bagaimana program membuat keputusan berdasarkan input pengguna mengenai. Selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan adalah cara untuk menjalankan blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ini hanya membantu dalam pengolahan data karena memungkinkan programmer untuk melakukan tugas yang sama tanpa menulis kode yang berulang. Berikut adalah perulangan for untuk mencetak angka dari 1 hingga 10 dengan menggunakan perulangan. Kita dapat dengan mudah mengulangi tindakan tanpa menulis kode yang sama berulang kali. Baik, cukup segitu pembahasan dari saya selaku host pada channel Bunda Ai.
Untuk kalian semua, jangan lupa istirahat ya. Istirahat itu penting banget. Mau kalian banyak tugas, banyak kerjaan, atau kerjaan apapun lah ya, istirahat itu penting, oke? Istirahat itu membuat kita sangat merasa kuat. Udah ya, bye. Selamat beristirahat semuanya.